akan mewawancarai salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Boleh Bang perkenalan namanya dulu? Nama saya Ferdi Darmawan dari Manajemen Angkatan 2023. Baik, makasih sebelumnya udah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Jadi lanjut ke pertanyaan yang pertama ya Bang. Menurut Abang, seberapa sering perilaku seperti mencontek, plagiarisme, atau titip absen terjadi di lingkungan kampus? Kalau tentang mencontek, plagiarisme, dan tidak absen itu pastinya sering terjadi ya. Bahkan sebelum kita kuliah pun di dunia sekolah pun kita udah sering melakukan hal itu. Kalau menurut saya kenapa melakukan itu karena itu menjadi jalan pintas lah buat mahasiswa itu menyelesaikan masalahnya, jadi sering lah dilakukan gitu. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bang. Apakah Abang pernah lihat secara langsung ketidakjujuran akademik? Kalau pernah tuh bisa nggak ceritakan secara singkat menurut Abang? Mungkin salah satu contohnya tuh kayak titik absen. Titik absen tuh seringkali mahasiswa itu titik absen, pertama kepada teman dekatnya, kayak misalnya dia tidak bisa hadir karena dia ikut acara bla bla bla, cuma karena dia hadir kelas dia tidak absen ke temannya. Nah, salah satu faktornya itu karena pertemanan sih, temannya kadang saking bertemannya tuh ya hal-hal kayak gitu dinormalisasikan. Lanjut yang terakhir ya, apa alasan menurut Abang mahasiswa melakukan tindakan tidak jujur? Alasannya sama kayak yang di awal sih, karena kayak mencontek, plagiarisme, sama tidak absen itu dijadikan mahasiswa itu jadi jalan keluar mereka lah dalam kayak misalnya tugasnya mepet deadline, contek lah dia gitu kan, kayak supaya tidak lama bikin makalah, plagiarisme dilakukan, sama kalau takut apa tidak absen. Jadi ketidakjujuran itu biasanya timbul dari menjadikan itu tuh apa ya, jalan keluar mereka lah. Ya, baik. Udah sekian sih pertanyaan dari saya. Cuman yang terakhir tuh saya pengen tahu ada nggak pesan Abang untuk mahasiswa lain terkait kejujuran akademik? Mungkin pesannya sebelum ke mahasiswa lain, mungkin ke salah satunya ke saya juga ya, mungkin ke awal juga sebagai mahasiswa. Ketidakjujuran itu pastinya tidak baik lah ya, tidak baik itu dari secara akademik maupun secara agama. Jadi mungkin ada pepatah kan yang bilang tuh mending jujur walaupun sakit gitu kan. Jadi saya rasa kejujuran itu bukan hal yang patut kita lanjutkan sampai kita lulus lah sebagai seorang mahasiswa. Jadi pesannya mungkin jujurlah dalam akademik maupun agama. Makasih banget ya Bang, jawabannya itu sangat membantu dan buat saya ada gambaran lebih jelas gitu tentang kondisi di kampus. Semoga waktunya tidak terganggu ya. Makasih Bang. Oh, di sini saya lagi bersama salah satu mahasiswi FUB Untar yang akan saya wawancarai mengenai membangun budaya kejujuran akademik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya untuk kakaknya boleh perkenalan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Riti Laudia. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan semester 1. Oke, sebagai mahasiswa baru, apa makna kejujuran akademik bagi Anda? Kejujuran akademik bagi saya itu berani mengerjakan tugas sendiri tanpa memikir atau memanipulasi. Itu fondasi yang harus dibangun sejak awal kuliah. Oke, bagus. Selanjutnya, apakah Anda melihat tantangan dalam membangun budaya kejujuran akademik di kampus ini? Tentunya ada tantangannya itu karena tekanan tugas yang banyak dan dorongan untuk mengejar nilai ya. Jadi mahasiswa itu pastinya ada keinginan untuk mencari T. Oke, betul sekali. Selanjutnya, apa langkah yang bisa dilakukan mahasiswa baru agar tetap menjaga kejujuran akademik ini? Karena itu memanajemen waktu dengan baik, ya memahami aturan plagiarisme,
bertanya kepada dosen dan teman mengenai materi yang tidak dipahami daripada harus menyalin kerjaan orang lain. Oke, betul sekali. Selanjutnya, bagaimana peran Pancasila dalam menuntun mahasiswa untuk menjadi jujur? Peran Pancasila itu menjadi kompas moral nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, gotong royong, dan tanggung jawab. Oke, selanjutnya, bagaimana kampus dapat membantu mahasiswa baru membangun kejujuran akademik? Pastinya kampus harus memberikan edukasi sejak awal kuliah ya, terus memberikan bimbingan belajar dan menegaskan aturan mengenai pelanggaran. Oke, selanjutnya yang terakhir, apa harapan Anda sebagai mahasiswa baru di kampus? Harapan saya untuk akademik saya mau kuliahnya dengan jujur dan bertanggung jawab dan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam akademik. Oke, sekian wawancara saya. Terima kasih untuk kakak yang sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Semoga dari wawancara ini kita semua dapat menerapkan sikap yang benar dalam kehidupan di kampus maupun di luar kampus. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi mengenai pentingnya kejujuran akademik dan bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa membangun integritas kita sebagai mahasiswa. Dalam video ini, kita akan melihat bukan hanya apa itu kejujuran, tapi juga bagaimana kita sebagai generasi muda menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di kampus. Kejujuran akademik berarti menjaga integritas dalam proses pembelajaran. Ia mencakup proses pembelajaran dalam mengerjakan tugas, mengutip sumber dengan benar dan tidak mencontek saat ujian, dan juga tidak memalsukan laporan penting. Nah, di era digital sekarang, plagiarisme itu semakin mudah terjadi bahkan tanpa kita sadari. Karena itu kejujuran akademik menjadi sangat penting. Selain mencerminkan karakter, kejujuran juga menentukan kualitas lulusan perguruan tinggi. I kinda wish I'd never let met you. If I know the things you would put me through, yeah. Integritas akademik bukan hanya untuk memenuhi nilai ataupun tugas, melainkan sikap itu untuk membentuk reputasi diri. Ketika mahasiswa membiasakan dirinya untuk berperilaku curang, berpikir kritis dan profesionalismenya akan menurun. Sebaliknya, mahasiswa yang menjunjung nilai kejujuran akan lebih siap menghadapi dunia kerja, penelitian, dan kehidupan bermasyarakat. Kampus yang memiliki budaya akademik yang jujur juga akan lebih dipercaya dan dihargai. Kejujuran adalah wujud kesadaran moral dan spiritual dalam menanamkan sikap ketuhanan. Kita mewujudkannya dengan berkata dan bertindak benar, masuk dalam dunia akademik. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas tentang perekonomian Indonesia. Ya aku udah tau di jam berapa nih? Kayaknya tuh jam 2. Oh enggak, lembur depan. Udah, Coba yang berisik di depan, tolong jelaskan materi ini. Udah kelamaan, sekarang kerjakan soal halaman 160 sampai 192. Sekarang. You called me last night, drunk again, trying to get me
do? 지금 와서 뭐해? 시간 없어 언제까지 이렇게만 끝 Menyontek atau memplagiat itu merugikan orang lain. Dengan kita bersikap adil, itu berarti kita menghargai hak orang lain atas karya dan usaha itu. I'm doing alright without you baby 너 없이 더 잘 살아 okay Took your number off my phone I'm doing better on my own 생각조차 안 나 좋았던 나도 Without you baby Integritas adalah kunci membangun lingkungan kampus yang bersatu. Apabila setiap mahasiswa jujur, maka akan menciptakan suasana belajar yang lebih sehat dan harmonis. I'm doing better, doing better, doing better on my own. I kinda Keputusan dalam dunia akademik harus diambil dengan bijak, baik dalam menghadapi tekanan saat ujian maupun tugas. Nilai demokrasi mengajarkan kita menghadapi tanggung jawab dengan pilihan kita sendiri. you call me only when you feel lonely. 생각하지 마. 보고 싶어도 손을 놓지 마. 이제 우리 Kita semua bisa berperan membangun budaya akademik yang jujur, mulai dari hal kecil seperti mencantumkan referensi dengan benar, mengerjakan tugas tanpa AI, belajar bersama bukan menjadi satu, dan menghargai usaha teman. Keterbukaan, kedisiplinan dan tanggung jawab menjadi langkah awal kita dalam membangun budaya akademik yang jujur. okay. Took your number off my phone. I'm doing better on my own. 생각조차 안